Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwahul mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga al-musyahidin wal musyahidah, pemirsa yang menonton siaran ini melalui media sosial kami, live YouTube, Instagram, Facebook, dan juga yang lainnya, atau yang ikut share membagikan kajian ini. Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini, hari Selasa, kita berada di tanggal 19 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2025. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dua pertemuan bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala, kita akan membahas tentang bekal ilmu menuju gerbang Ramadan. Kurang lebih 11 hari lagi ya, kita akan memasuki Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, dan kaum muslimin muslimah tentunya kita harus memiliki bekal ya, itu bekal ilmu. Baik, insyaallah di pertemuan kali ini, bagian yang pertama dari pembahasan tematik ini, sudah hadir bersama Anda guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Sebelum kita dengarkan bagian yang pertama dari bekal ilmu menuju gerbang Ramadan ini, kita akan buka dulu dengan sapaan hangat kepada beliau. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fi. Nah, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, ini dia bagian yang pertama, dua pertemuan tematik terkait dengan bekal-bekal kita menuju bulan Ramadan, tentunya dengan ilmu agar kita semakin mantap beribadah di bulan tersebut. Dari studio kami ucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Al-Ustaz kita persilakan falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah.
Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, hari berjalan begitu cepat. Kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah. Artinya dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Adalah sebuah anugerah dan nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dengan musim daripada musim-musim ibadah. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sekeliling kita, ada di antara saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mungkin orang-orang yang diberikan kesempatan tetapi mungkin diuji dengan kesibukan, diuji dengan penyakit, ya, sehingga kesempatan itu menjadi lebih kecil untuk bertemu dengan Ramadan. Namun kita, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada kita, dengan dosa-dosa yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, juga memberikan kesehatan untuk kita bisa bertemu dengan Ramadan, sehingga kita memiliki waktu yang cukup untuk bisa bersiap, ya, menyiapkan bekal dalam rangka untuk menyambut tamu yang mulia ini. Karena memang ini merupakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberitahukan kepada para sahabat ketika Ramadan menjelang, ya, sebagai sebuah alasan bahwasanya agar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyiapkan diri, jiwa dan raga mereka untuk bisa menyambut bulan Ramadan ini. Di dalam sebuah kitab, ya, yaitu Badail Fawaid, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebuah kaidah yang sangat luar biasa yang bisa kita sampaikan di kajian kali ini dalam rangka menyiapkan diri kita untuk menyongsong Ramadan ini. Beliau rahimahullah mengatakan, hadari min amrayni lahuma awaqib su. Ya, waspadalah dan berhati-hatilah min amrayni, dari dua perkara yang memiliki akibat yang jelek. Laha atau lahuma awaqibus su. Berhati-hatilah dengan dua perkara yang mana dua perkara ini memiliki akibat dan kesudahan yang sangat jelek. Di antaranya beliau mengatakan adalah at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Ya, anggap remeh dengan sebuah perintah yang sudah datang waktunya. At-tahawun bil amri idza hadara waktu. Anggap remeh atas sebuah perintah yang sudah datang waktunya. Fa innaka in tahawanta bih, maka sesungguhnya jika engkau anggap remeh, ya, dengan perintah yang akan datang tersebut, sabbataqallahu wa aq'adaka an maradi wa awamiri, maka engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabbataqallah, Allah akan memperlambat dan wa aq'adaka, membuatmu tertinggal dari ridha dan perintahnya tersebut.
Ya, uqubatan laka. Ini sebagai hukuman kepadamu. Ya. Jadi ketika seseorang menganggap remeh atau sebuah kesempatan ya yang Allah sudah berikan kepada seseorang tersebut, dia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan musim daripada musim-musim ibadah, ya. Namun dia tidak menyiapkan dirinya, dia tidak melakukan persiapan yang rapi, dia tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi menyongsong musim ibadah tersebut. Maka orang yang seperti itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara. Yang pertama, Allah akan memperlambat langkahnya, membuat dia akan susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia akan lambat untuk melakukan ketaatan-ketaatan padahal dia berada di musim daripada musim-musim ibadah. Kemudian yang kedua, dia akan dihukum dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya daripada rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bawaan daripada orang ini adalah dia malas saja. Tidak ada keinginan untuk bisa merubah dirinya ketika dipertemukan dengan musim daripada musim-musim ibadah ini. Ya, ini merupakan uqubatan lak, ini merupakan sebagai hukuman kepada orang tersebut. Nah, kalau kita aplikasikan para pemirsa, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita sekarang, ya, kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya, dan kita tahu 11 hari ke depan ini Ramadan akan datang, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, yang memiliki sejuta keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kita semua tahu itu. Bahkan mungkin kita sudah sering melaluinya. Ya, namun dengan tahunya kita, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, kita tidak bangkit untuk melakukan persiapan. Ya. Kita anggap remeh itu. Ketika seseorang mengatakan Ramadan akan datang, ya, kita mengatakan dalam hati, oh ya Ramadan, dah selesai itu aja. Ya, karena kita merasa ya Ramadan akan datang, seperti itu aja, tanpa melakukan persiapan yang rapi, tanpa menyiapkan bekal yang cukup untuk menghadapinya. Nah, sejatinya kita, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus menjadikan diri kita ini layak untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Karena kita katakan di awal tadi, tidak setiap orang mendapatkan kesempatan itu. Ya. Tidak setiap orang. Allah pilih daripada hamba-hambanya yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan musim tersebut. Dan kita, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum bertemu dengannya. Kita masih diberikan kesempatan gitu. Apakah kita akan bertemu atau tidak? Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkannya. Kita tidak tahu. Karena 11 hari ke depan ini apa pun bisa terjadi. Wallahu a'lam, dengan segala kelemahan kita tidak tahu. Ya, makanya yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan persiapan. Ya, ini yang dikatakan oleh beliau, ada dua perkara yang mana dua perkara ini akan mendatangkan akibat yang jelek kepada seseorang jika dia melakukannya. Ya, di antaranya adalah at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Anggap remeh dengan sebuah perintah ketika sudah datang waktunya. Ini sudah dekat, tapi tetap anggap remeh. Tetap biasa saja gitu. Tidak ada hal-hal yang dilakukan sebagai bentuk kita menghormati kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini berbahaya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin contohkan ya dalam kehidupan kita, ketika kita bergabung dengan sebuah perusahaan lah contohnya, kita di training selama 3 bulan, belum diberikan kontrak contohnya. Maka 3 bulan itu kita berusaha untuk menunjukkan skill kita, kita berusaha untuk menunjukkan bakat kita. Ya, kita berusaha untuk menunjukkan segala apa yang kita miliki agar kita bisa masuk untuk mendapatkan kontrak bekerja tersebut.
Kita akan datang lebih awal, kita akan disiplin, kita akan menunjukkan dedikasi kita, etos kerja kita, kan begitu. Karena ketika kita menunjukkan hal tersebut, maka kita dikatakan orang yang layak untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Ini masalah duniawi. Kita akan melakukan hal itu. Kenapa di masalah ukhrawi yang lebih berharga justru kita malah menghadapi menyongsong bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan ini dengan apa adanya. Ya, maka ketika seseorang muslim dan muslimah berusaha untuk menyiapkan bekalnya menghadapi Ramadan, menunjukkan bahwasanya dia sangat menghargai kesempatan tersebut. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia masih diberikan kesempatan. Ya. Nah, untuk mewujudkan rasa syukur tersebut salah satunya adalah dengan kita menunjukkan diri kita dengan melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi Ramadan. Dan Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Bukankah tidak para pemirsa dan pendengar dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa daripada bulan Sya'ban berbanding bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Di antaranya adalah menunjukkan bahwasanya beliau melakukan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat betapa luar biasa amalan beliau dan beliau menjadi suri teladan kepada kita. Ya, bahkan beliau adalah role model kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap lakukan persiapan, apalagi kita. Artinya itu kita lebih harus melakukan persiapan di dalam menghadapi musim daripada musim-musim ibadah ini. Ya, jadikan diri kita adalah orang yang layak untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Ya, yang mana persiapan-persiapan yang kita lakukan adalah bukti bahwasanya kita sangat menghormati kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena kalau kita tidak melakukan hal itu, kita akan dihukum dengan dua hal tadi. Yang pertama, Allah akan memperlambat langkah kita. Kita bertemu dengannya, kita juga melakukan ketaatan-ketaatan, tapi apa adanya. Dan kita dijauhkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin kita hanya semangat beribadah di 1, 2, 3 hari saja Ramadan. Hari yang setelahnya kita akan banyak melalaikan waktu-waktunya, membuang-buang kesempatan dengan melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Justru mungkin kita malah menodai Ramadan dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ini hukuman karena kita tidak melakukan persiapan. Di kitab tersebut, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah membuat contoh ya, apa yang terjadi kepada orang-orang munafik di dalam peperangan Tabuk. Ya. Ini peperangan Tabuk adalah sebuah peperangan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya cukup jauh daripada kota Madinah ketika itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya beliau jarang sekali memberikan clue kepada para sahabat tentang masalah peperangan yang akan mereka laksanakan. Ya, tapi di peperangan Tabuk ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah memberitahu kepada para sahabat bahwasanya mereka akan melakukan sebuah peperangan jihad di sebuah tempat yang namanya Tabuk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan beliau adalah agar para sahabat melakukan persiapan-persiapan yang rapi. Apakah secara fisiknya, apakah secara materialnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, karena tidak setiap orang akan bisa untuk berangkat. Hanya orang-orang yang punya bekal yang cukup yang bisa berangkat ke peperangan Tabuk tersebut. Karena jaraknya cukup jauh daripada kota Madinah ketika itu. Nah, tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar itu kepada para sahabat sebelum berangkat, ya, adalah agar para sahabat ini melakukan persiapan-persiapan, ya, sehingga nanti ketika di hari H-nya para sahabat sudah siap untuk melaksanakan
ataupun berangkat jihad tersebut. Karena ketika peperangan Tabuk itu di kota Madinah, musim panas sehingga orang malas untuk keluar daripada rumahnya, mereka lebih cenderung untuk menunggu masaknya kurma di kebun-kebun kurma mereka. Ya, sehingga mereka lebih nyaman untuk berada di situ berbanding melakukan safar. Nah, ini yang ingin dipancing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar para sahabat melakukan persiapan-persiapan. Dan para sahabat di dalam sejarah radhiyallahu anhu melakukan persiapan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Sampai Uthman itu juga menginfakkan hartanya dan sahabat-sahabat yang lain, ya, untuk membantu persiapan daripada peperangan Tabuk ini, ya, daripada perlengkapan perangnya, ya, juga daripada kuda dan untanya, ya, karena orang yang tidak punya bekal akan bisa berangkat, ya. Nah, ada sekumpulan daripada orang-orang munafik yang mana mereka ada di situ, ya, dan mereka tidak melakukan persiapan-persiapan untuk berangkat ke peperangan Tabuk tersebut, ya. Nah, ketika sampai dari H-nya yang sebelumnya para sahabat sudah bersiap-siap berangkat, dan di hari H ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini bersiap-siap untuk berangkat, ternyata ada sekumpulan daripada orang-orang munafik yang minta izin kepada Nabi berangkat bersama Nabi. Coba lihat, bisa mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal sudah dikasih tahu agar melakukan persiapan, mereka tidak melakukan persiapan. Mereka anggap remeh dengannya, ya. Kemudian ketika di hari H-nya sudah datang kewajiban tersebut, sudah datang panggilan untuk berjihad, berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka justru minta izin kepada Nabi untuk berangkat. Dan mereka berangkat bukan sepenuh hati, lebih kepada ikut-ikutan saja, karena mereka melihat banyak orang yang berangkat gitu. Padahal orang-orang yang berangkat ini sudah melakukan persiapan-persiapan, ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan ini dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 83. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa'ir raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fakul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin." Maka jika Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikanmu kepada suatu golongan daripada mereka, fasta'dzanuka lil khuruj, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar berperang. Ini sekelompok orang-orang munafik ini. Di awal Nabi sudah kasih tahu agar melakukan persiapan, mereka tidak melakukan persiapan. Ketika di hari H akan berangkat, mereka justru ingin berangkat tanpa persiapan, menunjukkan bahwasanya mereka tidak menghormati itu. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faqul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Lan takhruju ma'iya abada, wa lan tuqatilu ma'iya aduwa." Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Di sini para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melarang mereka, untuk tidak memberikan izin kepada mereka berangkat bersama Nabi? Jawabannya adalah karena mereka tidak menghormati kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kalau kita ingin contohkan para pemirsa di kehidupan kita, ada orang ajak kita pergi kajian contohnya, "Pak, yuk pergi kajian." "Oh, nantilah." Ketika orang itu sudah pergi, dia berkata, "Oh ya, saya ikut." Nah, itu tidak sepenuh hati sebenarnya. Ya, karena keinginan yang kedua itu setelah yang pertama tidak, menunjukkan bahwa tidak serius gitu. Sama seperti orang-orang munafik ini, ketika Nabi sudah mengkabarkan jauh-jauh hari bahwa saya akan berangkat agar mereka menyiapkan bekal, ya, mereka tidak melakukan hal itu, tidak seperti para sahabat yang lainnya.
yang sangat menghormati kesempatan yang Nabi berikan kepada mereka. Bersungguh-sungguh. Bahkan kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ini ada sebagian daripada para sahabat yang menangis gitu. Kenapa mereka menangis? Karena mereka ditolak untuk pergi. Kenapa? Karena mereka tidak punya bekal. Karena mereka termasuk di antara golongan orang-orang yang miskin. Tidak punya bekal untuk bisa berangkat bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga ketika mereka datang kepada Nabi minta izin untuk berangkat dalam peperangan Tabuk ini, Nabi menolaknya. Bukan karena mereka tidak serius, tapi mereka memang tidak punya bekal. Bagaimanapun mereka menyiapkannya, mereka tidak punya itu. Ya, ini juga Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quran. Ya, di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 92, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Dan juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu Muhammad di dalam peperangan Tabuk, agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata kepada mereka, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Ya, qul la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak punya kendaraan untuk membawamu. Bekal tidak cukup. Ya, tawallau, maka mereka kembali, orang-orang miskin yang tidak punya bekal tadi. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana, mereka kembali dengan mata yang bercucuran dengan air mata. Kenapa? Hazanan, sedih. Karena kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hilang, luput. Ini merupakan rasa yang positif bagi seorang Muslim ketika hilang kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah apa saja dia merasa rugi gitu. Ya, kita contohkanlah ketika kita bangun di pagi hari, mungkin kita terlambat suatu ketika, sehingga kita tidak sempat untuk salat 2 rakaat sebelum subuh, yang dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, yang 2 rakaat sebelum subuh tersebut lebih baik daripada dunia yang seisinya. Kita terlambat, mungkin karena kecapean dan seterusnya, sehingga kita bangun ketika iqamah berkumandang. Kita tidak punya kesempatan, padahal kita membiasakan diri kita untuk melakukannya sebelumnya. Nah, ketika kita bangun, kita merasa sedih. Kenapa kita tidak bangun? Kenapa saya tidak bangun? Kenapa saya tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh? Ya, ketika kita tidak mampu untuk membaca banyak daripada Al-Quran di hari itu, mungkin karena kesibukan, mungkin karena faktor-faktor yang lain, kita merasa sedih. Kenapa? Yang biasanya saya bisa menghabis 1 juz satu hari. Kenapa di hari ini saya tidak mampu melakukannya? Merasa sedih. Sama dengan para sahabat ini. Ketika mereka minta kepada Nabi agar mereka dibawa, tapi Nabi mengatakan, kulta ma ajidu, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak punya kendaraan untuk membawamu. Mereka pergi dengan air mata yang bercucuran, sedih. Karena mereka sudah kehilangan kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan jihad yang akan mereka lakukan. Ya, alla yajidu ma yunfiqun. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan untuk berperang. Tidak ada bekal, karena keterbatasan secara finansial. Ya, ini para sahabat Nabi SAW. Nah, berbeda keadaannya kan dengan ayat yang Allah katakan dalam surah yang sama di ayat 84 ini. Ya, Nabi sudah war-warkan untuk melakukan persiapan, tapi tidak melakukan persiapan, di hari hanya justru malah ingin berangkat gitu. Padahal mereka bukan orang yang kekurangan secara finansial. Bisa mereka melakukannya, tapi karena mereka tidak menghargai kesempatan, itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, intahawanta bil amri, ya, thabbataqallah, Allah akan menghukummu dengan 2 perkara. Allah akan memperlambat langkahmu dan Allah akan menjauhkanmu daripada ridhonya. Sehingga bawaannya malas saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan takhruju ma'iya abada, kalian tidak akan sama sekali keluar berperang bersamaku. Ini kalau kita belajar ilmu nahwu, di situ ada lan ini adalah adawatun nasab. Kalau dia masuk dalam fi'il mudhari' itu sekali-kali tidak akan pernah. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan hal itu, karena orang-orang munafik ketika berada di barisan kaum muslimin, mereka hanya akan merugikan kaum muslimin. Yang mungkin secara jumlah akan memperbanyak, tapi tidak ada gunanya.
Karena jiwa-jiwa mereka kosong daripada iman kepada Allah dan Rasulnya. Percuma mereka berangkat. Karena mereka tidak sepenuh hati. Kenapa tidak sepenuh hati? Karena mereka tidak melakukan persiapan. Bahkan Allah mengatakan, walan tuqatilu ma'iya aduwa. Bahkan, kalian tidak akan pernah berperang bersama aku. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Sesungguhnya, kalian telah rela tidak pergi berperang kali pertama. Sudah diajak, tapi tidak mau. Disuruh melakukan persiapan, tapi tidak melakukan persiapan. Faq'udu ma'al khalifin. Maka duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Kenapa Nabi SAW melarang mereka, tidak mengizinkan mereka berangkat berperang bersama para sahabat, bersama Nabi SAW dan para sahabat? Karena mereka tidak menghargai kesempatan yang sudah diberikan kepada mereka sebelumnya. Ya, karena di ayat yang lainnya, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah juga, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, ya, walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddah. Dan jika mereka mau berangkat, kalau mereka serius menghargai kesempatan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan la a'addu lahu 'uddah. Niscaya mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Kalau mereka benar-benar ingin berangkat. Karena persiapan-persiapan yang dilakukan itu, para pemirsa, menunjukkan bahwasanya mereka serius, mereka menghargai kesempatan yang Nabi berikan kepada mereka. Tapi mereka tidak melakukan itu. Maka Allah mengatakan walakin karihallahum bi'athahum. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kariha, tidak menyukai imbi'athahum, keberangkatan mereka. Fathabbatahum, dan Allah melemahkan keinginan mereka. Jadi bawaan itu malas saja. Ya. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Maka katakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tidak berangkat berperang. Ini sebuah renungan kepada kita semua, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika 11 hari lagi akan Ramadan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat amalan para salaf dahulu, ya, kita sudah sangat terlambat melakukan persiapan. Sudah sangat terlambat. Ya, kalau kita katakan 11 hari ini baru kita melakukan persiapan. Karena pada salaf dahulunya, seperti dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, ya, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amalan mereka diterima, dan 6 bulan menjelang Ramadan, ya, mereka akan berdoa semoga mereka dipertemukan dengan Ramadan. Artinya mereka sudah melakukan persiapan 6 bulan sebelumnya. Termasuk di antara persiapan yang mereka lakukan adalah dengan memperbanyak doa. Ya, karena apapun bisa terjadi. Jangankan 6 bulan, 11 hari ke depan ini, apapun bisa terjadi. Ya, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan, ya, tapi kita tidak punya semangat dan motivasi untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kita tidak punya prioritas di dalam beramal. Kita tidak bijak di dalam memanfaatkan waktu-waktu yang spesial di bulan Ramadan tersebut. Sehingga berantakan jadinya. Ya. Kenapa? Itu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Qayyim tadi. Sabbataqallah. Kalau engkau tidak melakukan persiapan, engkau anggap remeh, oh Ramadan, oh ya sudah Ramadan, itu aja. Ya. Tidak melakukan persiapan yang rapi, ya, untuk menghadapi Ramadan, maka Allah akan memperlambat langkah kita, dan Allah akan menjauhkan kita dari rahmatnya, sehingga terjadilah apa yang seperti yang Allah timpakan kepada orang-orang munafik. Tidak punya motivasi, tidak punya semangat, ya, untuk bisa menambah bekal-bekal
pahala di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut, sehingga sia-sia. Ya, itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raghima anfi rajulin, celakalah seseorang tersungkur di atas hidungnya, ya, adrakahu Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, falam yughfarlah, tidak ada satupun dosa yang diampunkan untuknya. Selama 30 hari itu dia diberikan kesempatan, dia bertemu dengannya, tapi tidak ada satu dosa pun yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Ini sebuah hukuman yang luar biasa para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada anggap remeh dengan sebuah kesempatan ketika kita diberikan hal untuk bisa bertemu dengan musim daripada musim-musim ibadah, tapi kita tidak melakukan persiapan yang rapi. Ya, sehingga musim-musim ibadah tersebut yang pahala dilipat gandakan, dosa digugurkan, itu berjalan seperti biasa tanpa memberikan dampak yang positif kepada kita. Ini yang harus kita waspadai, sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan momen Ramadan untuk diampunkan dosa-dosanya, padahal ini merupakan kesempatan gitu. Kalaulah seandainya di bulan Ramadan dosa-dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, kapan lagi? Kapan lagi dosa-dosa kita akan diampunkan? Kalau di musim ibadah saja kita tidak mampu untuk membasuh dosa kita dengan ketaatan kepada Allah, kapan lagi kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah? Kapan lagi kita akan datang ke masjid untuk salat berjemaah? Kapan lagi kita akan membaca Al-Quran? Kapan lagi kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya? Kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu melakukannya. Nah, semua ini perlu dengan persiapan dan bekal. Ya, agar kita dikatakan orang yang benar-benar menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan, ya, bekal untuk kita bisa menyongsong Ramadan ini adalah tentu dengan banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Maka di antara doa para salaf, mereka mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, hantarkanlah aku kepada Ramadan. Wa sallim li Ramadan, hantarkan Ramadan kepadaku. Wa taqabbalhu minni, dan terimalah amalan solehku di bulan tersebut. Ini di antara doa yang dipanjatkan oleh para salaf ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, yang pertama doanya adalah dipertemukan, dipanjangkan umur, ya, kemudian berdoa agar diberikan taufik dan hidayah untuk bisa beramal saleh, melakukan ketaatan, albir wal ihsan di bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, berdoa supaya amalan-amalan saleh di bulan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 komponen yang sangat penting. Ya, karena ketika kita berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Seseorang yang lemah butuh kepada zat yang maha kuat, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, berdoa, merengek, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan, agar kita dipanjangkan umur untuk bertemu dengannya. Dan bertemunya kita dengan Ramadan bukan bertemu begitu saja, tapi diberikan juga taufik dan hidayah, diberikan kemudahan-kemudahan, ya, untuk bisa beramal saleh sehingga kita mampu maksimalkan ibadah di bulan tersebut. Amalan-amalan yang kita lakukan itu sangat efisien, amalan sedikit tapi pahala yang sangat luar biasa. Ya. Ini poin kedua nih yang jarang orang mendapatkannya, para mirsa. Mungkin banyak orang bertemu dengan Ramadan, tapi tidak setiap orang diberikan taufik dan hidayah untuk mengisi Ramadan itu dengan amalan saleh. Tidak banyak gitu. Ya, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mampunya kita beribadah kepada Allah itu karena Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena ilmu kita, bukan. Itu semua karena rahmat, taufik dan hidayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta kepada Allah. Sehingga ketika kita berada di momen Ramadan, ya, di musim daripada musim-musim ibadah ini, membuat hati kita ini mudah untuk dibawa taat kepada Allah, mudah saja gitu. Salat berjemaah mudah, ya, melakukan puasa itu diberikan kemudahan,
kemudian melakukan amalan-amalan yang sunat seperti sholat tarawih, sholat-sholat yang lainnya, membaca Al-Quran, infak dan sedekah itu dimudahkan. Itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga berdoa agar amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir tidak ada seorang pun yang memastikan bahwasanya ketika dia beramal di bulan Ramadan, amalan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memastikan itu para pemirsa. Dan kita minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan itu, agar kita bertemu dengannya, kemudian juga diberikan taufik dan diterima amalan saleh kita di bulan tersebut. Ini di antara doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan Ramadan, diberikan kesempatan, diberikan taufik dan diterima amalan ibadah kita. Ini doa yang harus kita sering baca ya di doa-doa kita ketika di pertengahan malam, ya ketika dalam keadaan sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendengar doa kita sehingga Allah memperkenankan kepada kita untuk diberikan 3 hal ini di bulan Ramadan ini. Baik, begini ini para pemirsa untuk pertemuan pertama terkait bekal Ramadan, ya tidak ada hal yang baru kita sampaikan, semuanya adalah pengulangan daripada apa yang pernah disampaikan oleh sebagian asatidz sebelumnya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman, agar kita diberikan motivasi, kita diingatkan sehingga kita mawas diri untuk melakukan persiapan-persiapan di dalam menyongsong bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, demikian wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, nam jazakallahu khairan atas nasihat dan juga ilmu dari Ustaz. Kita langsung saja memberikan kesempatan bagi Anda ya yang ingin bertanya jawab. Silakan langsung saja 08117530.000 dan 0811754544. Langsung saja telepon interaktif dan juga telepon WhatsApp sudah kita buka. Silakan hubungi hotline kami 08117530.000 dan 0811754544. Tidak ada telepon, kita akan bacakan pertanyaan dari WhatsApp ya. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari Ibu hamba Allah, pendengar setia Radio Hidayah. Informasi apa nih? Oh. Baik, pertanyaannya di luar tema, mohon maaf. Pertanyaannya di luar tema. Baik, silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz, apakah masih bisa mengqadha puasa di hari ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan puasa-puasa sunnah di pertengahan bulan Sya'ban ini? Taib, 2 pertanyaan atau mungkin langsung dijawab Ustaz. Tafadhol. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah berikan rahmat dan inayah kepada beliau dan kita semua. Terkait dengan masalah qadha, ini salah satu di antara hal yang harus dilakukan ya kepada orang-orang yang diberikan kesempatan adalah melunasi hutang Ramadan yang sudah berlalu, mengqadhanya. Ya, jadi diharapkan kepada kaum muslim dan muslimat, jikalau dia memiliki hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu, ya agar segera untuk membayarnya dengan berpuasa ya di sisa hari yang ada ini. Terutama kepada para akhwat ya yang pasti punya hutang puasa ini yang harus dibayar dulu ya. Berapa hari kita harus ingat untuk bisa kita masuk ke Ramadan tanpa memiliki apapun beban sebelumnya gitu. Ya, jadi dilunasi dulu hutang puasanya, diqadha dulu. Ya, sesuai dengan hari yang kita ketahui, berapa hari, 2-3 hari, mungkin kita pernah safar atau kita bagi yang para ummahat mungkin datang bulan ketika itu ya tidak sempat untuk menggantinya sampai ke hari ini, maka kewajibannya adalah kita harus mengganti puasa tersebut. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah puasa sunat ya. Kalau kita adalah
orang yang senantiasa membiasakan diri untuk berpuasa, ya membiasakan puasa sunat, terutama mungkin Senin Kamis, kemudian juga Ayyamul Bid, maka kita diharapkan untuk meneruskannya. Ya, untuk meneruskan kebiasaan tersebut, walaupun sudah sampai di pertengahan Sya'ban. Ya, tapi kalau kita adalah orang yang tidak biasa puasa, tidak biasa untuk puasa Senin Kamis, tidak biasa untuk puasa Ayyamul Bid, atau puasa sunat seperti puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, maka dianjurkan lebih tidak melakukannya gitu. Ya, untuk menghormati bulan Ramadan yang akan menjelang. Ya, tapi kalau kita adalah orang yang biasa melaksanakannya, ya, biasa melaksanakan puasa sunat Senin Kamis, Ayyamul Bid dan puasa Nabi Daud, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita tidak biasa, maka lebih dianjurkan untuk tidak melakukannya. Jadi yang pertama harus dibayar qadha-nya sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita tahu berapa hari kita tidak berpuasa di Ramadan lalu, itu harus kita qadha, walaupun seharusnya kita sudah menggantinya seharusnya. Ya, tapi mungkin karena ada uzur dan seterusnya, tidak ada masalah untuk kita menggantinya sekarang. Kemudian tentang masalah puasa sunat, kalau kita adalah orang yang biasa melaksanakannya, maka silahkan diteruskan. Tapi kalau tidak, sebenarnya jangan. Ya, baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mohon maaf untuk Rian dan juga Bapak Arifin dan juga pemirsa dan pendengar yang lainnya ya, karena waktu kita terbatas. Kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, kurang lebih 8 menit lagi kita masih ada sebenarnya waktu. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita pergunakan kesempatan ini untuk mendengarkan tambahan nasihat dari Ustaz sebagai ikhtitam kita. Tafadhal masykur ya Ustazana. Baik, yang kita sudah sampaikan tadi adalah bagaimana kita menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan melakukan persiapan-persiapan yang rapi. Ya, di sini persiapan yang kita maksud bukan persiapan secara lahiriah ya, seperti mungkin menyiapkan ini dan itu, bekal ini dan itu, tentang masalah bagaimana kita berbuka, bagaimana kita sahur, bukan. Ini lebih kepada bagaimana kita diberikan kemudahan dalam beramal. Kan ini yang paling penting gitu. Ya, karena memang Ramadan musim ibadah, musim ketaatan, pahala dilipat gandakan, pahala dosa-dosa digugurkan. Banyak orang yang dimerdekakan daripada api neraka di malam tersebut. Ya, ini yang kita harapkan gitu. Nah, semua ini harus kita persiapkan diri kita dengan melakukan bekal sebanyak-banyaknya, ya, agar kita diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita mampu beribadah kepada Allah itu karena Allah, bukan karena diri kita, bukan karena kepintaran, kecerdasan, ilmu kita, bukan. Ya, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, taufik dan hidayahnya. Kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang waktu yang luang, dalam kesehatan yang sempurna, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bertemu dengan Ramadan tapi diuji dengan berbagai kesibukan, diuji dengan berbagai penyakit sehingga tidak mampu beribadah, tidak mampu memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Maka bekal-bekal yang kita sampaikan yang pertama adalah banyak berdoa, itu adalah salah satu di antaranya. Karena dengan doa ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita butuh kepada Zat yang Maha Kuat, ya, agar kita diberikan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga tentu kita berharap Ramadan yang akan menjelang ini lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelumnya, sehingga benar-benar menjadi sesuatu yang berbekas di hati kita, yang sangat berdampak positif kepada pribadi dan kehidupan kita. Baik, begini demikian. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan tambahan nasihatnya Ustaz sebagai ikhtitam atau penutup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Ustaz dan doa kita semua tentunya. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ini dia pertemuan yang pertama dari bekal ilmu menuju pintu gerbang Ramadan yang kurang lebih beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan di Selasa pekan depan. Semoga Allah mengizinkan.
Beliau membahas satu pertemuan lagi masih terkait dengan kajian tematik kita ini, pembahasan tentang bekal ilmu ya. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kurang lebih 5 menit lagi kita masih ada waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan karena pertanyaannya sepertinya di luar tema semua ya. Jadi yang pertanyaan sesuai dengan pembahasan saja yang kita ajukan. Kita lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami. Kita akan putarkan jeda menjelang kemenangannya azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.